gantung takdir ya. Bukan, kan mama dapat kamarnya tuh baik, bagus, kelas 1. Temennya itu ringan, gejalanya ringan. Dokter kan di IGD udah bilang, nanti ibu bisa ketemu yang lebih parah, bisa ketemu yang ringan juga. Siap mental. Kudu siap mental katanya. Nah, jadi buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi kena COVID, jangan apa aja ya. Jangan stres, jangan terlalu ketakutan, jangan cemas berlebihan. Terus istirahat juga harus yang cukup. Tidur cukup. Tidur cukup. Terus pokoknya pokoknya makan. Kalau saya makannya kemarin itu malah enak, jadi nggak ngerasain enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asya? Mudah-mudahan sahabat Asya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya mau cerita pengalaman pribadi saya terkena COVID-19, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh ya, dan itu pun udah beberapa bulan yang lalu kenanya. Jadi awalnya itu pada tanggal 9 Maret 2021 itu saya mengantar suami saya ke rumah sakit yang ada di Tangerang ya, salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang. Karena suami saya itu terkena gula, dan setelah 2 minggu berobat ke klinik sampai hasil tes darah itu menunjukkan bahwa suami saya itu terkena gula berapa Pak? 327 ya. Iya. Setelah itu dari klinik dianjurkan untuk ke rumah sakit ya. Tapi itu awal mulanya itu sebenarnya kan dari panas. Saya pikir cuman radang gitu kan, yang biasa yang kita rasakan kan. Karena Bapak udah dari kan dulu radang. itu pengalamannya sering radang tenggorokan ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, sudah ke klinik nggak sembuh. Udah 2 kali ke klinik, udah dibawa ke rumah sakit ke IGD, sampai pulang lagi, akhirnya disaranin ke spesialis penyakit dalam. Karena ada gula itu katanya rentan dengan komplikasi dengan yang lainnya ya. Ya, semua penyakit Katanya sih gitu kata dokternya. Ya udah akhirnya kita ke sono pada tanggal 9 Maret. Iya, tanggal 9 Maret 2021 kita ke rumah sakit, dan keluhannya juga kita utarain ke dokter spesialis penyakit dalam bahwa Papa ada gejalanya itu, ada mencret, ada apa lagi? Itu badan pegel semua, kalau dipegang sedikit aja udah rasanya udah sakit ya, sakit semua, kayak habis diurut gitu lah. Terus ada muntah ya belakangan melangkah muntah kayaknya. Muntahnya bukan muntah, mual. Kalau setiap nyium mau dikasih makan, baru ngomongin makan itu udah langsung mual. Kalau orang bilang tuh huwe gitu lah. Gitu. Ya itu mual namanya. Mual ya. Mual. Nah, setelah ketemu dokter spesialis penyakit dalamnya, lalu Papa dianjurin untuk EKG dan tes antigen. Rapid test antigen. Dan kita langsung menuju ke IGD, karena kan kalau EKG harus di IGD ya. Dan terus kita juga ke lab untuk antigen. Setelah hasilnya keluar, ternyata nggak, kita bacain dulu, minta tolong dulu bacain ke salah satu perawat ini. Iya. Ini maksudnya apa nih, ada positif ada negatif kan, tapi depannya itu positif. Ternyata itu positif antigen itu berarti reaktif ya, positif. Nah, kita setelah itu kita mau bacain hasil EKG dan tes antigen ke spesialis penyakit dalam. Ternyata udah pulang. Dan praktek kembali sore hari. Akhirnya kita memutuskan pulang, dan di sore harinya saya kembali lagi ke rumah sakit sendirian membawa hasil EKG, membawa apa lagi? Ada itu ya, hasil antigen. Nah,
dokter spesialis yang tadi itu menyarankan untuk dirawat karena ada gulanya. Dikhawatirkan komplikasi ke yang lainnya. Terlebih lagi hasil antigennya itu positif, jadi ngeri ya. Soalnya kalau udah kena gula itu rentan dengan terkena virus atau bakteri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai normal Gulanya Papa udah normal juga. Kita tapi harus sering cek sih biar ketahuan. Setelah itu saya telepon Papa, dokter menyarankan untuk dirawat aja, tapi Papa kekeh yang nggak mau. Kita mau ya takut itu tadi, imbasnya takut stres aja. Takut stres. Nah, malah stres bukannya sembuh, takutnya malah stres. Jadi udah ketakutan duluan. Karena kita belum pengalaman, baru kali ini kita tes antigen gitu. Nah, setelah itu tunggu 3 hari ya? 4 hari setelah dari rumah sakit, tepatnya tanggal 13 pagi. 13 Maret 2021 kita tes PCR sekeluarga. Yang ketiga yang si Asa yang tiga. Yang kecuali yang kecil enggak, saya karena nggak tega itu melihat dia harus di PCR ya. Dan kita nyampe sana itu jam 11 siang. Enggak, dari pagi, cuman pasti tesnya jam 11. Iya, dari rumah pagi, cuman nyampe pas tesnya itu jam 11 karena memang di sana juga rame ngantri. Sampai parkiran aja penuh. Dan setelah itu kita pulang, hasilnya keluar malam jam 11 malam. Nah, jam 11 malam lucu lagi. Ya, awalnya itu ini semangat mama kan itu. Iya, semangat banget kasih tau Papa, udah PCR aja biar cepet ketahuan kenapanya gitu. Maksudnya ngasih support Papa biar cepet ketahuan hasilnya. Ya. Ternyata jreng. Saya lagi tidur tuh karena emang udah ngantuk kan, jadi dapat email HP yang bawa mama kan. Terus pas reaktif itu kita udah pisah, tidurnya udah kepisah. Jadi saya sama anak-anak di kamar sebelah, Papa sendirian di sini. Ya. Nah, jadi ngasih makanan itu seolah-olah Papa udah positif. Saya cuma naruh makanan itu di depan pintu. Terus tapi itu lucu, seru itu. Begitu saya kan udah tidur dari sore, malamnya itu saya bangun udah hasil lihat email. Saya yang pertama buka email, kaget saya, ternyata yang hasilnya salah satu positif. Saya pikir itu punya Papa, salah baca. Saya juga ini positif, saya langsung stres itu asli. Itu jadi pas ngeliat itu cuman nggak baca namanya, cuman baca positif. Ya udah saya stres, udah bingung itu, wah mau gimana mau diisolasi apa enggak. Udah stres dulu. Terus saya baca lagi, nggak tahunya yang namanya yang beda ya. Udah langsung tambah stres udah keluar. Bingung mau ngapain coba itu. Ya Allah, jangan sampai deh teman-teman kena yang namanya COVID, biarpun gejalanya ringan jangan sampai ya. Tapi ya mudah-mudahan jangan dah. Iya, mudah-mudahan cepet hilang virus dari muka bumi ini ya, biar kita juga bisa menghirup udara bebas tanpa masker. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk isolasi di rumah. Saya juga udah konsultasi ke salah satu dokter yang udah saya kenal. Beliau menganjurkan kalau tidak ada sesak nafas, kalau tidak gejalanya nggak berat, boleh diisolasi di rumah. Tapi setelah 2 hari setelah itu, saya memutuskan untuk isolasi di rumah sakit dengan izin Asya ya, karena Asya itu masih 6 tahun, jadi kalau dipisah sama mamahnya itu kayaknya masih nggak mau gitu. Akhirnya Asya mengizinkan dan saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ketemu dokter di IGD, menyarankan untuk rongsen dan tes darah. Dan setelah keluar hasil rongsenan, ternyata di paru-paru saya udah ada awan katanya sih. Kayak berbentuk kalau awan normal gitu. Katanya hitam deh, saya nggak tahu ya. Kalau bahasa kedokteran itu katanya kalau yang normal itu hitam lah, ini paru-parunya kayak ada awan gitu putih. Hasilnya udah nggak ada sih ya? Nggak tahu ada sih kayaknya. Udah nggak ada kayaknya hasilnya. Nah, terus ya udah, karena dokter udah menyarankan gitu, lalu saya bersama Papa disarankan untuk daftar dirawat inap.
setelah sampai dirawat inap ya ada perjanjian nggak boleh dibesuk. Banyak gitu. Oh banyak Tuh, pokoknya. banyak Nggak saya yang baca. kalau disebutin itu nggak selesai 1 minggu kayaknya. Saya yang baca. Bercanda. Nah, setelah itu udah saya balik lagi ke IGD, terus dokter IGD menyarankan itu diserahin lagi ke saya sendiri karena saya yang ngerasain bagaimana rasanya. Mau dirawat inap di sini silahkan, mau dirawat jalan dengan dikasih resep juga boleh, dipersilahkan sama dokternya. Akhirnya tapi dokter sih lebih menganjurkan untuk dirawat inap ya Pak. Karena lebih baik katanya biar terpantau. Jadi dengan adanya tadi bercak di paru-paru saya itu ya udah saya bismillah aja, akhirnya saya memutuskan untuk dirawat inap. Ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya di opnam tanpa didampingin, langsung lama lagi. Berapa hari? 8 hari 9 malam, kan masuk dari tanggal 17 bulan 3, keluar tanggal 26 bulan 3. Nah, udah pokoknya singkat cerita langsunglah saya ke kamar rawat inap. Saya nanya dulu karena itu udah malam, udah jam 9 malam ya. Iya. Nanya dulu, nanti dapat makan nggak? Kayaknya salah satu suster bilang karena ini udah berhubung ini udah malam. Iya, nggak dapet. Ya udah saya minta dibelikan makan dulu sama suami sama papanya. Jadi persiapan udah udah keburu malam kan juga. Anak-anak udah capek juga dari siang itu, sebenarnya jam 2 atau jam berapa itu kita datang. Jam 2 jam 3 ya, cuman karena kebanyakan mikir sayanya, takut mau dirawat, mau diisolasi di rumah sakit dengan pikirannya udah yang jelek-jelek, pokoknya entah nanti masih bisa pulang ke rumah. Pokoknya gitu, kita nggak boleh berandai-andai dulu yang terlalu jauh lah. Ternyata itu nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi pikiran saya tuh udah yang jelek-jelek aja. Wah, saya diisolasi di rumah sakit bisa pulang lagi enggak. Tapi saya juga ada begitu sih mikir. ini kita mah cuma cerita aja ya, cerita selama saya kena COVID, diisolasi di rumah, terus di rumah sakit, terus di rumah lagi. Nah, di rumah sakit itu ternyata juga ya nggak so ekstrim yang kita bayangkan. Yang kita bayangin kan. Justru malah lebih enak ya. Di sana udah tinggal makan dianterin. Jadi di rumah sakit itu saya selama cuman awalnya ya pas. Enggak, katanya gini, kalau dari rumah sakit itu kan malah teratur kan, pagi dikasih makan, spray semua diganti, ruangan bersih, steril ya kan. Jadi obat jalan, kan? Obat jalan semua. Jadi dari jam 5 pagi itu salah satu perawat udah datang ke kamar saya itu. Saya itu dapat kelas 1 isinya 2 orang ya. Itu pun gejalanya sama-sama ringan. Jadi di rumah sakit tuh enjoy aja kita. Wayahnya salat kita salat, wayahnya ngaji-ngaji, terus wayahnya nyanyi-nyanyi. Apa yang kita bikin happy itu kita jalanin tuh, kayak nyanyi, bersolawat bareng. Itu kebetulan satu kamar itu sama-sama muslim. Jadi terus dengan gejala ringan, jadi udah enjoy ya di sana. Jadi jam 5 pagi itu perawat udah datang menggantikan spray. Terus nanyain, ibu mau dimandiin atau bisa mandi sendiri? Karena saya gejalanya ringan dan ibu sebelah juga gejalanya ringan, kita sama-sama bisa semuanya sendiri ya. Nanti jam 6 itu ada perawat lain lagi datang untuk mengecek saturasi oksigen kalau nggak salah namanya ya, yang di tangan itu. Tuh saya dari awal sampai pulang itu saturasi oksigennya alhamdulillah stabil terus. Dan yang nggak stabil jiwanya, semelehoy. Bukan, dari rumah itu yang dirasain saya tuh lemes sama deg-degan. Saya pikir itu kan dari COVID-nya itu, takutnya membahayakan ya. Jadi saya lebih baik diisolasi di rumah sakit biar terpantau, lagian juga biar melindungi suami dan anak-anak agar tidak terpapar juga. Iya, biar tidak terpapar juga. Padahal udah terpapar sih. Tapi kayaknya saya nggak tahu itu pokoknya selama sakit 2 minggu itu nggak tahu COVID atau memang gejala gula seperti itu. Soalnya dari
tes antigen, terus selang 4 hari ke PCR PCR, itu udah negatif. udah negatif. Malah justru saya yang nggak ada gejalanya, yang kelihatannya saya sehat. Ya ada sih pas malam besoknya mau PCR saya ngerasain pusing sama meriang, sama apa ya, sama maaf mencret 2 kali itu. Tapi saya minum obat asam lambung, saya pikir itu asam lambungnya naik, dan memang setelah minum obat asam lambung seger lagi. Jadi yang bolak-balik di rumah sakit yang PCR pertama itu mama papa nungguin di parkiran tuh. Kita lanjut lagi ke di rumah sakit ya. Udah panjang tuh 14 menit. Taruh lanjut lagi ya di rumah sakit. Di rumah sakit itu tadi apa namanya, steril. Jadi tadi nyampe mana ya? Ya itu yang Baru sampai itu jam 6. Jam 6. Nah, nanti makanan itu datang jam 7 pagi, itu sarapan. Hari pertama mah masih dikasih bubur. Nanti hari keberapanya itu, ke hari kedua apa kelima ya, lupa saya, itu ditanyain kepala perawatnya, nanya mau masih bubur atau mau nasi. Itu bisa request kalau udah kelihatan seger badannya gitu. Terus nanti jam 11 itu udah dicek lagi sama sekalian yang nganterin obat perawatnya. Terus sore jam 4 udah dikasih. Pagi itu yang nganterin obat, mau bilang tadi jam berapa? Saturasi oksigen. Nah ya, itu yang ngasih saturasi oksigen itu sekalian ngasih obat kan, obat minum ada, obat yang dari apa namanya itu, kayak dari infusan gitu ada. Itu buat lambung sama vitamin C. Vitamin C nya yang bagusnya ya, cuman emang rada sakit sih pas dimasukin vitamin C nya itu. Pokoknya intinya nggak se ekstrim yang kita bayangin itu di Australia itu. Cuman kayaknya rezekinya tergantung rezeki apa tergantung takdir ya. Bukan, kan mama dapat kamarnya tuh bagus, kelas 1. Temennya itu ringan, gejalanya ringan. Dokter kan di IGD udah bilang, nanti ibu bisa ketemu yang lebih parah, bisa ketemu yang ringan juga. Siap mental. Kudu siap mental katanya. Nah, jadi buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi kena COVID, jangan apa aja ya, jangan stres, jangan terlalu ketakutan, jangan cemas berlebihan. Terus istirahat juga harus yang cukup. Tidur cukup. Terus pokoknya makan. Kalau saya makannya kemarin itu malah enak, jadi nggak ngerasain enak. Telepon video call mintanya bawain nasi padang, bawain nasi goreng tuh, waduh mantap pokoknya. Tapi udah berasa kayak anak pesantren, dianterin makanan sampai depan doang, udah itu dititip ke perawat, nanti tinggal dianterin ke kamar. Ada baju yang kotor diambil. Setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. Nah udah itu pokoknya mantap lah. Tapi memang di rumah nggak mantap jaga anak-anak, waduh itulah seorang ibu. Saya akuin ini seorang ibu di rumah itu udah pusingnya udah. Tapi Asya juga yang dulunya untung Asyanya ya begitu, untungnya yang dulunya cengeng, gak mau ketinggalan sama mama, itu selama mamanya di rumah sakit alhamdulillah. Begitu namanya saya baru pertama kali di opnam ya, udah itu tanpa didampingin. Hari pertama hari kedua kan masih anteng, cuman maunya ditungguin terus. Jadi nggak boleh ini anteng, ditungguin, harus diajak main tuh harus nggak boleh lepas. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama bener-bener full nungguin itu. makan ya disuapin terus, mandi, pokoknya lah semuanya lah. Jadi selama mama di rumah sakit itu rasanya, tapi kan ini apa, papa nggak kerja cuman papa nggak kerja, nungguin itu aja, Tasya nih. Setelah mamanya pulang dari rumah sakit baru mulai agak kalau meskipun saya dari rumah sakit kan masih positif dan harus masih diisolasi di rumah 2 minggu lagi. Video call kamar sebelah.
Ini pengalaman nih, pengalaman saya. Cuman ya nggak se ekstrim yang kita bayangin. Udah terlalu ketakutan di rumah sakit nanti gimana gimana. Ternyata di rumah sakit mah sama aja kayak orang dirawat pada umumnya. Perawat dateng, terus dokter juga nanti tetap kontrol. Pokoknya nggak se ekstrim yang kita bayangin lah. Itu pas denger mau pulang itu gimana? Wah, kayaknya disuruh jangan sampai lupa jam 6 pagi disuruh jemput. Iya, itu sebelum pulang itu, jadi kita datang tuh kan udah di apa namanya, Hari ke-9 itu ya. hari ke-8 kali. Nggak ada, pas kita datang kan udah di apa namanya, rongsen, udah di rongsen, udah tes darah. Begitu mau pulang juga sama, di rongsen, di tes darah lagi, karena nungguin dari hasil PCR itu lama keluarnya. Jadi kalau hasilnya dari rongsen bagus, tes darah bagus, itu udah boleh pulang meskipun masih positif. Tapi kemarin masih positif pas pulang itu udah dikasih tahu. Pas nyampe bawah di mobil dijemput itu. Masih positif. Iya, masih positif. Nah, setelah itu saya lanjut isolasi lagi di rumah. Di rumah itu isolasi 2 mingguan lagi. Masih tidurnya masih kepisah kita ya. Padahal masih saya di satu di kamar sebelah satu. saya sendirian video call. Pada sebelahan tuh video call aja. Mau makan disiapin sama taruh pintu. Iya, enak. Ada hikmahnya juga, dienakin suruh istirahat sayanya. Kebalik, biasanya kan saya ngambilin makan buat papa. Ya, kemarin waktu itu. Iya. Waktu hari reaktif itu kan udah tidur sendiri ya. Oh iya, pas papa reaktif Aktif kebalik. itu kan 3 hari, ya, Papa yang diambilin makannya, disiapin di situ, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh sentuh ini itu. Setelah hasil PCR pertama keluar, ya udah. Nah, jadi PCR udah kepanjangan nih durasinya. Jadi PCR itu saya totalnya 4 kali. Pertama barengan papa sama kakak Aca di salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang ya. Nah, setelah keluar PCR yang pertama, terus mau masuk ke isolasi, kan beda rumah sakit tuh. Itu saya PCR lagi yang kedua. Dan setelah 5 hari di rumah sakit atau 8 hari setelah PCR pertama, saya PCR lagi. Dan yang keempat itu tanggal 8. Terakhir tuh pasti tanggal 8 hasil keluar tanggal berapa? Hasilnya pokoknya antara tanggal 8 sampai tanggal 10 April. Iya. April itu saya PCR ulang lagi tuh, ngambil yang 2 hari itu. Alhamdulillah itu udah negatif. Waduh, senangnya luar biasa. Senangnya bukan main. Itu pengalaman saya kena COVID pokoknya. Intinya sih jangan terlalu stres, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ketakutan, terus makan juga yang cukup. Jangan galau aja. Istirahat Galau yang mulu cukup. aja. Terus kalau yang ada sampai mual-mual gitu, diusahain tetap makan biar cepet pemulihannya. Ya nggak? Ya, Terus apa lagi? ya udah gitu aja. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan, prosedur kesehatan mulai sekarang itu tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya dari kemana aja, misalkan Cuman pakai ke masker, warung pakai masker. habis pulang dari warung cuci tangan. Pokoknya kan nggak ada maksudnya nggak ada ruginya kan. Cuman cuci tangan sebentar udah masuk. Terus kan mana tahu kita ketemu orang itu yang kena atau tidak. Soalnya kan kayak mama nih nggak bergejala, tahu-tahu kena positif gitu. Padahal waktu dites itu kakak Aca sama papa lagi parah-parahnya batuk sama mau dites aja itu apa? Ketakutan Bawa mobil nyampe mau ngerem main ngegas tuh, gaspol malah. Aduh. Emang ya nggak bisa dipungkirin kalau emang itu sih bawa pikiran sih. Emang kita sama mama juga nggak bisa dipungkirin, pertamanya belum juga takut juga. Ya emang begitulah. Ya, mama ketakutan juga sampai di IGD itu nangis-nangis, nggak mau dirawat lah. Tapi kata dokter lebih baik dirawat, jadi bingung lagi. Terus harus menjaga biar nggak terpapar juga papa dan anak-anak. Padahal sih kayaknya sudah terpapar sebenarnya sih. Udah 2 minggu ke klinik. 2 minggu ke klinik itu ya? Sampai panas itu nggak berasa kan? Panas aja. Tapi jangan-jangan itu bener COVID kali ya? Cuman pas dites udah negatif mungkin. Gara-gara minum Pustul Hindi. Kemarin ada temen sama
itu ngasih dari kantor juga dikasih Kistul Hindi. Ya, ini mah cuma cerita-cerita aja selama saya kena COVID. Dan mohon maaf saya juga kemarin gak ngasih tahu tetangga. Ya, gak ngasih Ya. tahu-tahu, nggak ngasih tahu tetangga. Taunya tetangga itu papa reaktif, padahal yang positif. Mungkin iya juga sih sebenarnya, bener juga. Mungkin juga iya, cuman karena tesnya Karena udah 2 minggu udah 2 jadi minggu. udah negatif lagi. Iya, mungkin udah negatif lagi, mungkin itu. Mungkin mama kena itu antara dari rumah sakit atau dari papa. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, jadi buat pengalaman, jadi nggak yang parno-parno amat, jadi ada tetangga yang kena. Sekarang saya udah biasa. Kalau perlu kan kita dukung, meskipun ya Udah 25. doa, Udah. hanya dengan doa ya. Doa. Dan terima kasih buat tetangga-tetangga semua yang di sini, yang di sana, saudara-saudaraku Semua pokoknya atas semuanya. semua dukungan doa, terus rezeki juga yang udah nganterin ke kita Yang udah makanan support makanan segala macam. matang yang pokoknya. mentah, pokoknya semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadah. Tumben nih berdua di video.